bulannya Allah, dan bulan Sya'ban bulanku, bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Makna bulannya Allah, bulan untuk kita mempererat hubungan kita kepada Allah, untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita merajut kembali hubungan kita kepada Allah Ta'ala, dan itu semua dengan kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu afrah bi taubati 'abdin. Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba lebih daripada seseorang yang tersesat, kehilangan barangnya terus dia menemukan barang tersebut, lebih daripada orang yang kehausan terdampar di padang pasir kemudian dia sampai kepada telaga, dia bisa minum, menyambung hidupnya dari telaga tersebut. Nah, ini anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya itu adalah terdapat peristiwa agung, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ijma', sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya malam yang paling mulia bagi umatnya Rasulullah adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad. Adapun malam yang paling mulia bagi Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa bagi Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj, di mana beliau diperjalankan oleh Allah dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, karena itu kemuliaan Rajab itu berada di malam pertama bulan Rajab. Itu disebutkan bahwasanya khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tuh 5 malam tersebut? Awal lailah min Rajab, wa lailatul nisf min Sya'ban, malam pertama di bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kemudian Lailatul Fitr wa Lailatul Nahar, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Ini 5 malam ini doa enggak ditolak oleh Allah Ta'ala, diterima doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengkhususkan 4 malam untuk ibadat full kepada Allah Ta'ala. Beliau tiap saat, tiap waktu, siang malam rajin ibadat. Tapi beliau ini yang merupakan pintu daripada kota ilmu, sahabat yang paling alim, beliau mengkhususkan 4 malam untuk beribadat kepada Allah dalam setahun. Walaupun di malam-malam yang lain ibadatnya rajin, tapi khusus 4 malam itu lebih istimewa lagi, lebih rajin lagi. Ya, kapan 4 malam itu? Awal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab, wa lailatul nisf min Sya'ban, dan juga malam Idul Fitr, malam Idul Adha. Ini malam-malam yang istimewa. Nah, karenanya itu jangan sampai kita lalai daripada waktu-waktu dan momen yang mulia tersebut. Ada yang bilang katanya malam 1 Rajab semalam, silahkan. Ada yang bilang malam 1 Rajab malam ini, ayo lagi, dapetin lagi anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tahu gak, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam hari-hari kita itu ada momen-momen istimewa, ada waktu-waktu istimewa. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha. Ada di mana waktu-waktu tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala berlimpah luas. Di momen-momen yang istimewa tersebut, cari momen tersebut untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengar juga dari Habib Ali bin Hamid bahwasanya Allah yang Maha Kuasa mengistimewakan makhluk-makhluknya. Allah mengistimewakan manusia. Di antara manusia ada para rasul, ada para nabi-nabi. Di antara para nabi diistimewakan para rasul. Di antara para rasul diistimewakan ulul azmi minar rasul. Dan Allah Ta'ala mengistimewakan di antara mereka semua yang paling mulia, khassa min bainihim Muhammad, yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi minar rasul, para rasul yang paling elit. Siapa mereka? Mereka adalah Sadatuna Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Sayyidina Isa bin Maryam. Dan juga yang paling mulia di antara semuanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyan lama yas'ahuma ila tibai." Kalau Musa dan Isa hidup, maka mereka enggak ada pilihan kecuali
untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengistimewakan manusia, Allah mengistimewakan malaikat-malaikatnya. Ada malaikat yang dikasih keistimewaan untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang dikasih keistimewaan mencatat amalan hamba. Ada yang malaikat yang dikasih keistimewaan diwakilkan, dipercayakan untuk mengatur rezeki dan hujan. Ada malaikat yang diistimewakan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diistimewakan untuk khidmah kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ada yang diistimewakan, punya keistimewaan. Begitu juga Allah mengistimewakan tempat, seperti Masjidil Haram diistimewakan oleh Allah, Masjidil Aqsa diistimewakan, kemudian juga Masjidil Nabawi diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Dan diantara ini semuanya satu sama lain punya keistimewaan yang berbeda-beda, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masjid pun juga punya keistimewaan. Siapa orang geblek mana yang bilang, oh masjid sama WC sama aja, masjid kakus sama? Gak ada mukmin yang berprasangka begitu, gak ada yang sama, berbeda semuanya. Nah kita sekarang beli tanah di Monas sama beli tanah di kampung sana di Udik beda harganya. Oh kenapa ini istimewa? Semua juga itu, orang mau beli lapak di Tanah Abang sama beli lapak di sebelah sini beda semuanya, punya keistimewaan. Nah begitu juga tempat di mata Allah Ta'ala juga tuh ada keistimewaan masing-masing. Sebagaimana tempat punya keistimewaan, begitu juga zaman, masa, waktu punya keistimewaan. Jumat dijadikan oleh Allah Ta'ala, sabda Rasulullah, Sayyidul Ayyam, pemimpin dari segenap hari-hari, hari yang paling mulia. Kemudian juga dijadikan Ramadan, bulan yang paling mulia. Dijadikan tuh kemuliaan itu ada hari Arafah, ada momennya. Dan juga ada lagi momen tuh hari Tasyrik, ada lagi momen Idul Fitri, ada lagi momen Idul Adha, ada lagi momen bulan Rajab. Ashhurul Hurum, inna iddatus syuhur indallahi 12 syahra. Jumlah bulan-bulan itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diberikan kehormatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemuliaan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Nah itu termasuk di antara 4 bulan Ashhurul Hurum itu ada 3 yang bergandengan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu saling menyambung, berdampingan. Ada yang satu sendirian, bulan Rajab, seperti bulannya kita ini nih, bulan Rajab itu juga punya keistimewaan tersendiri. Nah itu ulama bilang keistimewaan Rajab terletak di malam pertamanya, keistimewaan Sya'ban terletak di malam nisfu Sya'bannya, keistimewaan Ramadan terletak di akhirnya 10 hari terakhir. Itu keistimewaan bulan Ramadan, ada keistimewaan sendiri. Kemudian juga dijadikan tuh Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah. Sebab di bulan Sya'ban tuh turun firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa bulan Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Wa bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Masya Allah, kita mengenang Mi'rajnya Rasulullah, mengenang Isra'nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merdekakan Masjidil Aqsa, disucikan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan penjahat, dari tangan-tangan penjajah, dari tangan-tangan orang yang zalim, dari tangan-tangan penindas yang menodai kemanusiaan, yang menodai daripada darah umat manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Insya Allah harapan kita dengan masuknya bulan yang agung, bulan yang mulia ini, ya kita makin dekat kepada Allah, makin takwa, makin istiqamah, ya, terangkat bala musibah yang melanda negeri dimanapun saudara-saudara kita berada itu, saudara kita yang ada di Sumatera, saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang ada di Medan dan sekitarnya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala, dari bencana. Sebab la yaruddul qada illa doa. Itu doa itu ampuh. Doa itu ampuh, menolak bala, menolak musibah. Itu doa menolak daripada bala yang belum datang ataupun yang sudah datang. Manfaat atas musibah bencana yang sudah datang ataupun yang belum datang. Yang belum datang ya bisa, yang sudah datang bagaimana? Dilembutin, ya cepat diberesin, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan insya Allah kepada umat Islam. Nah ini bulan Rajab, ayo deh makin kita dekat. Yang
Yang maksiat kurangin maksiatnya, yang buka-bukan aurat cukup buka-bukan auratnya. Momen untuk kita membiasakan diri dengan Al-Quran, membiasakan diri dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, membiasakan diri memperbanyak istighfar, taubat, memakmurkan malam-malam hari kita dengan qiyamul lail. Bikin target nih, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, jangan luput sholat jamaah. Bikin target, jangan luput sholat jamaah. Itu ketika kita laksanakan nih komitmen ini sampai Lebaran, kita nggak luput sholat jamaah. Ya mulai dari ini hari sampai Lebaran nggak luput sholat jamaah, niscaya kita beneran Lebaran. Tahu nggak beneran Lebaran? Kita Lebaran itu menjadi manusia yang berbeda, pribadi yang berbeda, makin dekat, hati kita makin bercahaya, pikiran kita makin terang, makin disayang, makin dicinta oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, بلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام، ربنا باليسير من الطعام والمنام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.